Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prabowo Budi Utomo dalam seri pembelajaran mata kuliah administrasi server, di mana pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang sebuah mekanisme konfigurasi dari network attached storage yang akan kita terapkan menggunakan VirtualBox di sini. Saya sudah menyiapkan VirtualBox-nya yang sempat kita install kemarin ketika kita melakukan konfigurasi menggunakan Genestry, di mana VirtualBox ini nanti yang akan kita manfaatkan untuk merunning sebuah NAS di dalam komputer kita. Untuk OS atau operating system yang saya gunakan di sini adalah saya menggunakan TrueNAS. Oh ini, betul ya. Saya menggunakan TrueNAS di sini. Di mana TrueNAS ini dia menyediakan OS atau operating system yang dia khusus terspesialisasi membuat semacam NAS atau network attached storage pada sebuah perangkat. Oke, pertama-tama saya download terlebih dahulu untuk NAS-nya. Saya pakai yang TrueNAS Core ya di sini, versi yang terbaru. Namun sebelum kita mendownload, kita perlu melakukan login terlebih dahulu di sini. Ini email saya. Oke, saya sudah login. Kemudian saya download yang TrueNAS versi 13.06. Nah, ini agak makan waktu ya, karena dia ukurannya sekitar 1 gigaan. Tapi sebelumnya saya sudah mendownload TrueNAS yang sama, yang sudah saya pindahkan pada local disk di komputer saya, yaitu di local disk D di sini. Oke, sambil menunggu kita langsung masuk saja ke konfigurasi di dalam VirtualBox-nya. Pada permulaannya atau pada awalnya kita langsung masuk ke bagian new atau baru ini. Kemudian saya masukkan nama dari virtual mesinnya nanti yang akan kita gunakan untuk menginstal TrueNAS. Saya beri nama di sini TrueNAS. Untuk type-nya saya pilih others. Untuk versinya juga saya pilih others unknown. Kemudian saya tinggal pilih next. Saya sesuaikan base memory. Base memory ini sama dengan ukuran RAM yang digunakan nanti ya. Untuk TrueNAS, dia ukuran RAM minimalnya adalah 8. Oke, 8 ya. Dia ukuran minimalnya adalah 8. Kemudian clock CPU-nya ini opsional, kalian bisa pilih 1, bisa pilih 2 atau 3 dan sebagainya. Di sini saya pilih clock CPU-nya sebanyak 4, karena kebetulan clock saya cukup banyak, 24 CPU di sini. Kemudian saya tinggal pilih next, dan saya create virtual hard disk-nya di sini dengan ukuran kurang lebih 40 GB ya. TrueNAS itu nanti walaupun dia di ISO-nya di download ukurannya sekitar 1 gigaan, namun ketika nanti di ekstrak atau diinstalisasi, maka ukurannya akan membesar hingga kurang lebih sekitar 30 giga di situ nanti. Virtual hard disk sudah dipilih, saya tinggal pilih next lagi, kemudian saya tinggal pilih finish. Mesinnya sudah teridentifikasi, namun belum ada OS yang jalan di dalamnya. Kemudian saya tinggal masuk ke bagian setting di sini pada mesin TrueNAS, dan saya menuju ke bagian storage untuk memasukkan ISO TrueNAS yang sudah kita download tadi. Di bagian empty ini saya masuk ke bagian ini untuk memilih disk atau ISO file yang sudah kita download tadi. Saya pilih choose a disk file sehingga nanti diarahkan ke dalam local disk di komputer saya. Ini saya pilih file ISO dari TrueNAS-nya, saya open, kemudian saya klik OK, dan saya start virtual mesinnya. Kita tunggu dulu sampai dia ready untuk starting.
Oke, klik ini aja, kemudian tekan enter ya. Tekan enter. Saya pilih install yang pertama ini. Oke, pokoknya pakai enter saja. Kemudian di sini saya tekan spasi untuk memilih VBox atau VirtualBox yang sudah kita buat tadi. Tekan enter lagi untuk oke, dan tekan yes untuk proses instalasi. Di sini kita memasukkan dulu untuk password root. Password root nanti yang password kita gunakan ketika konfigurasi awal TrueNAS-nya. Kita masukkan saja password root-nya di sini. Dua kali. Baru kemudian kita pilih oke. Kita pilih boot via BIOS. Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Ini sedikit memakan waktu ya, karena kita harus menunggu proses instalisasi dari TrueNAS-nya. Oke, dia sudah mulai running, sudah mulai jalan di sini. Kita tunggu ya. Ini proses instalasinya sudah selesai, tapi dia membutuhkan proses reboot. Kita tekan OK saja atau di enter. Namun kita tidak reboot sistemnya, kita langsung menuju ke proses shutdown dari sistemnya. Karena kita perlu melakukan beberapa konfigurasi lagi terkait dengan TrueNAS yang sudah kita install di sini. Oke, kita tunggu dulu sampai mesinnya mati atau poweringnya down. Oke. Oke, mesinnya sudah mati. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian setting untuk membuat storage baru, karena TrueNAS itu dalam setting defaultnya dia membutuhkan minimal 2 storage di dalamnya. Kita tinggal masuk aja ke setting, kemudian kita pilih storage dan kita add hard disk di sini atau buat storage baru. Kita tinggal klik aja, kemudian kita bikin create. Namanya filenya pilihannya adalah VDI atau VirtualBox Disk Image. Dan next saja, kita pilih pre-allocate full size. Oh iya, saya di sini pakai VirtualBox versi 7 ya. Kalau nanti kalian pakai VirtualBox yang versi yang lainnya, versi 6 atau mungkin versi 5, itu secara konfigurasi mungkin ada beberapa perbedaan nanti. Sehingga cukup disesuaikan aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya pilih lagi, kita lanjutkan lagi. Saya pilih di sini next. Kemudian saya pilih ukurannya sekitar 40 GB. Nah, ukuran di sini dia akan memotong ukuran hard disk dari local disk C ya, local disk C di sini. Nah, ini sudah berkurang di beberapa. Karena apa? Karena lokasi instalisasi dari VirtualBox-nya kita letakkan di local disk C, sehingga setiap kita membuat create virtual machine di situ, maka dia akan memotong jumlah ukuran dari local disk C di situ. Oke, di sini saya tinggal pilih finish untuk membuat sebuah hard disk yang baru. Kita tunggu prosesnya sebentar. Sampai nanti ada pilihan dari VDI yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah muncul dia. Kategorinya non attached. Kita klik aja, kemudian kita pilih choose. Kemudian kita pilih satu lagi, bikin satu lagi hard disk atau drive di dalam TrueNAS-nya. Prosesnya sama seperti tadi. VDI, pre-allocated, next. Kemudian kita pilih ukurannya 40
GB lagi. Sebenarnya ini tergantung dengan ukuran sisa dari lokal disk yang kalian miliki masing-masing ya. Kalau mungkin sisanya banyak ya mungkin bisa di allocated lebih gede lagi. Tapi kalau sisanya seperti punya saya ini yang nipis-nipis tinggal separuh kayak gini ya, jangan besar-besar lah allocatednya. Oke, saya lanjut lagi. Di sini tinggal kita klik finish lagi. Kita tunggu lagi sampai identifier-nya menunjukkan disk yang barusan kita buat tadi. Oke, sudah muncul. Kita klik dan kita pilih choose di sini. Ketika sudah kita buat dua drive baru atau dua disk baru di dalam Runasnya, kita sudah tidak membutuhkan lagi file ISO instalasinya, sehingga bisa kita remove saja file ISO instalasi ini. Kita tinggal klik ISO-nya ini, kemudian kita pilih yang sama seperti tadi, namun pilihannya adalah remove disk from virtual drive. Kita remove aja, kemudian kita pilih OK. Dan kita running kembali TrueNAS-nya. Kita tunggu, kita waiting sampai TrueNAS-nya ready. Nah ini ya, drive-nya sudah terbentuk. Enter saja. Kita tunggu sampai TrueNAS-nya running atau siap di situ nanti. Nah ini dia sudah mulai merunning OS-nya. Oke, sebentar lagi. Nah, ini dia sudah muncul IP-nya ya. IP-nya dengan IP ini 10.0.2.15. Kita coba akses di browser. Di IP-nya 10 titik apa tadi? Titik 0.2.15 ya. Titik 0.2.15. Kita coba akses. Apakah ada masalah dia? Kenapa tidak mau terpanggil? Kita tunggu dulu ya. Oke, berarti dia tidak mau dipanggil. Ini disebabkan karena mesin virtual yang kita buat ini belum connect dengan internet atau belum connect dengan jaringan kita dia. Dia tetap looping. Oke, kita stop dulu aja mesinnya ya. Stop dulu, kita klik menu mesin, kemudian kita pilih HCPI shutdown di sini untuk menghentikan OS dari TrueNAS-nya. Oke, dia shutdown. Kita tunggu sampai mati dulu ya. Oke, dia sudah mati. Kemudian kita masuk kembali ke VirtualBox yang kita sudah siapkan. Saya masuk lagi ke setting di sini, kemudian di bagian network. Nah ini saya pilih pilihan bridge adapter. Nanti dia akan adaptornya tuh nunut atau ngikut networknya yang ada di PC tempatnya VirtualBox diinstal. Kita pilih OK aja, kemudian di run kembali ya TrueNAS-nya. Kita tunggu lagi sampai TrueNAS-nya ready atau siap, muncul IP-nya lagi kayak tadi. Oke, di enter aja langsung. Kita tunggu sampai keluar IP address-nya. Siap seperti tadi.
Nah ini muncul ya, IP-nya ganti dia, jadinya di 192.168.130.243. Kebetulan ketika saya klik di sini, saya coba buka CMD ya, CMD, kemudian saya pilih IP config. Nah, IP address saya tuh di posisi 192.168.130.252. Berarti ini sudah berada dalam satu network yang sama untuk TRUNAS-nya. IP ini 192.168.130.243 ini tinggal kita panggil saja di browser yang tadi kita sudah buka. Ini yang IP yang lama kita tutup aja, kita ganti jadi 192.168.130.2 berapa tadi? 243. Oke. Ketika muncul seperti ini berarti proses instalisasi TRUNAS-nya sudah sukses. Kita tinggal config di bagian UI TRUNAS-nya supaya dapat diakses menggunakan jaringan nanti. Untuk login pertama ini kita masukkan user root dan passwordnya password root yang sudah kita buat tadi waktu instalasi pertama. Oke, kita sudah masuk dashboardnya. Di sini ada memory allocated-nya, monitornya berapa dia. Memory allocated-nya ini adalah RAM yang dialokasikan untuk TRUNAS ini. Kita sudah setting tadi 8 GB. Kemudian ada monitor CPU, dia kita kasih tadi, saya pilih 4 core atau 4 thread untuk operasionalnya. Kemudian ada alamat IP address-nya di sini. Pertama-tama kita masuk dulu ke bagian storage, kemudian kita pilih disk di sini, untuk kemudian kita tentukan ya nanti disk mana yang akan kita pilih untuk dibikin poolnya. Ini adalah disk yang ada di dalam settingannya TRUNAS. Nanti yang bisa kepakai hanya disk yang dua ini yang kita bikin terakhir tadi. Yang pertama ini dia dipakai boot, jadi tidak bisa dipakai untuk nyimpen data di TRUNAS. Yang bawahnya yang kita nanti setting di poolnya. Oke, tetap di storage kita pilih yang bagian pools di sini, kemudian add pools, terus kita create pools. Kita klik di yang bagian ini, kemudian kita pindahkan semua harddisk yang sudah tercentang ini ke bagian kanan. Ini bagian kanan. Kita beri nama poolnya dulu. Nama poolnya nanti yang kita gunakan untuk virtual, untuk memasukkan database di dalamnya. Box pool NAS, gini aja ya. Saya beri nama seperti ini, VirtualBox Pool NAS. Kemudian ini saya centang kembali. Pilihannya saya pilih di sini adalah mirror, sehingga nanti dia bisa tergabung datanya. Dan baru kemudian saya create. Ya, estimasinya nanti dapatnya segini ya, ketika sudah bikin poolnya. Tinggal create aja di sini, confirm create pool. Oke, dia sudah bikin poolnya. Selanjutnya kita tinggal masukkan datasheet di dalamnya. Di pilihan titik 3 ini kita klik saja, kemudian add datasheet. Kita beri nama datasheetnya virtual box user datasheet, nanti yang dipakai buat nyimpen data-data usernya. Terus kita klik submit di dalamnya. Lanjut, kita masuk ke pilihan menu sharing, kemudian kita masuk bagian menu Windows sharing di sini atau SMB, dan kita add lagi. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian pad ini kita tinggal klik yang tanda panah ini, kita pilih tadi datasheet yang sudah kita buat tadi. Terus kita pilih submit di sini. Submit saja, proses enable untuk service. Nah, SMB-nya atau sambahnya sudah tercreate di situ.
Saya tidak konfigur dulu ya, saya cancel aja konfigurnya. Ini sudah tercreate tambahnya. Kemudian kita pindah lagi ke bagian menu akun. Kita bikin grup untuk menangani akun-akun yang akan kita buat nanti. Groups sini kita add saja namanya. Terus kita bikin mungkin seperti ini ya, namanya kampus gitu aja. Kemudian kita submit. Dia ada grup kampus, anggotanya nanti sekitar 1000 maksimalnya dia. Kemudian di bagian user, klik bawahnya user, saya pilih add di sini. Saya masukkan user yang nanti bisa mengakses Trunas ini. Di full name saya kasih nama yang orangnya yang bisa mengakses. Kemudian username-nya saya kasih username saya, emailnya tidak saya isi, passwordnya langsung diisi 2 kali. Belum isi ya. Oke, sudah, langsung di submit saja. Ketika sudah tersubmit ini, selanjutnya kita kembali lagi ke bagian storage, ke bagian pools tadi, untuk kita masuk kembali ke datasheet yang kita buat. Di pilihan bintang atau titik 3 ini, saya klik saja untuk masuk ke permission yang mengatur nanti permission dari masing-masing usernya. Nah, tinggal pilih aja di sini, ownernya saya ganti dengan user yang sudah saya buat tadi, dan grupnya juga saya ganti dengan grup yang sudah dibuat tadi. Kita centang apply user, kita centang juga untuk apply grupnya, baru kemudian di save. Sampai di sini settingan untuk Trunasnya sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian kita perlu ini mengakses IP address ini, kita copy saja ya. Di copy saja, copy aja, klik kanan copy, kemudian kita buka di sini di bagian Explorer. Di tab paling atas ini atau di kolom atas ini kita tinggal, bukan yang search ya, yang search kita pinggirkan aja, kemudian yang ini kita tinggal klik aja, kemudian double slash ini kita pastikan IP-nya yang tadi, Ctrl V gitu aja, enter, maka dia akan membuka ini username password ini. Kita masukkan username password user saja yang sudah kita buat tadi. Oke, kita klik OK, maka dia akan masuk ke dashboardnya atau media penyimpanan dari Trunasnya. Ini kita klik, dia sudah ini blank, kosong, karena belum ada file yang saya masukkan ke situ. Tapi ini sebenarnya ketika kita sudah mengakses sampai di sini, maka Trunas itu sudah ready dan siap untuk digunakan bersama-sama. Masing-masing user nanti kita bisa create berbeda-beda, sehingga setiap orang dia punya user masing-masing yang bisa menyimpan datanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing pada halaman yang dia bisa akses menggunakan user dan passwordnya sendiri. Oke, sekian untuk bahasan kali ini terkait dengan mekanisme instalasi Trunas di dalam VirtualBox. Jangan lupa ketika kita install Trunas, di settingnya tadi kita perhatikan ini ya, khususnya di setting seterusnya kita perhatikan kapasitas dari drive tempat instalasi VirtualBox-nya, apakah dia masih cukup apa tidak, sehingga kita bisa menentukan jumlah alokasi drive-nya lebih sesuai lagi. Terima kasih. Kalau begitu, saya akhiri lagi pokok bahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.